Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas amalnya, sebagai salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang masih ada diterima oleh Allah, alhamdulillah kita pagi ini akan melaksanakan acara yaitu berupa kajian yang salah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dias Al-Fadani. Ya, Dias Al-Fadani. Semoga ini akan memberikan pencerahan kepada kita dalam masalah agama dan Islam kita. Karena itu, ini sudah ada jadwalnya, kita ada beberapa kali di bulan ini untuk bisa kita hadiri bersama-sama. Waktunya insya Allah setelah subuh atau pada subuh dan di berapa sampai dengan masuk waktu duha atau saya demikian mungkin insya Allah pada beberapa ceramah bisa menyampaikan pada waktu ini dan kita nanti kesempatan nanti di akhirnya apa yang kita bersekolah sudah bisa bertanya. Nanti setelah selesai kita diberikan kesempatan bagi yang ada mungkin sekitar 10 menit. Demikian saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyida wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, alhamdulillah sama kita berkumpul atas izin Allah Ta'ala di waktu subuh yang penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama datang menghadiri perintah Allah yang begitu agung. Sholat subuh kita kerjakan secara berjamaah mengikuti contoh kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kerjakan sholatnya di masjid, di tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala, rumah yang paling mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan kesempurnaan iman dengan memakmurkan masjid-masjidnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, rumah-rumahnya Allah Ta'ala, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, setiap langkahnya dihitung sebagai kebaikan, meninggikan derajat, dan setiap langkah yang lain menggugurkan serta menghapuskan dosa-dosa. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan takwanya, beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban ini, seperti seorang pedagang yang
mendapat keuntungan besar. Dan juga apabila kita bisa bertaubat di bulan Sya'ban ini, sungguh taubat itu adalah taubat yang terbaik, karena persiapan di depan mata yaitu menyambut bulan suci Ramadan mesti kita isi dengan hal-hal yang positif yang akan membawa dosa-dosa besar, perbuatan maksiat, serta hal-hal yang tidak baik di dalam bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban sebagai penanda sudah dekat dengan bulan suci Ramadan. Tentu perlu ada persiapan menyambut Ramadan itu. Orang yang akan menikah mempersiapkan seluruh acara dan rangkaiannya 4 bulan bahkan 6 bulan sebelum pernikahan itu. Orang yang akan melakukan sebuah perjalanan mempersiapkan bekal, baik pakaiannya, biayanya, kendaraannya, jauh sebelum dia melakukan perjalanan itu. Sedangkan kita akan masuk ke medan perang yang besar, melawan hawa nafsu dan seluruh keinginan kita yang bertentangan dengan syariat, tunduk kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, memaksimalkan ketakwaan dan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, tentu mesti ada persiapan dengan melatih diri kita dari sejak hari ini, bahkan bulan yang lalu, yaitu bulan Rajab, untuk membiasakan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang ada. Para jamaah kaum muslimin sekalian, bulan Sya'ban itu, Sya'ban diambil dari kata sya'ab. Tasya'aba yatasya'ab, artinya pencarian kebaikan. Jadi di dalam bulan Sya'ban itu yatasya'abu minhu khairul katsir, banyaknya sekali serpihan dan pencarian kebaikan-kebaikan. Dan dikatakan juga bahwa bulan Sya'ban itu thariqul khair, jalan kebaikan. Jadi kalau bulan Sya'ban ini kita lupakan, sangat sayang. Sebab ketika masuk Ramadan tidak memiliki persiapan, seperti orang yang berperang tidak memiliki senjata. Oleh karenanya, pembahasan kita di subuh hari ini adalah berkaitan dengan bulan Sya'ban. Apa peristiwa yang terjadi di dalamnya, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Sya'ban, dan juga amal ibadah yang disunahkan di bulan Sya'ban, serta kita tingkatkan amal ibadah itu pada bulan ini. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin sekalian, di bulan Sya'ban ini terjadi satu peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bahwa kita ketahui bersama, umat Islam pertama kali melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW bersedih dalam hal itu ketika umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, mereka mendapatkan cemoohan, celaan dari orang-orang Yahudi, sehingga Nabi Muhammad SAW pun ingin agar kiblat itu dipindahkan. Setiap hari beliau menunggu wahyu turun, menunggu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari kekuatan dan kekuasaannya, agar bisa menjadikan satu tempat khusus sebagai kiblat umat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan kekasihnya. Tidak ada satu permintaan yang Rasulullah SAW inginkan kecuali Allah pasti akan mengabulkannya dan menyegerakan permintaan ini. Maka terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dan hadiah terindah untuk kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah 144, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami telah melihat wajahmu menghadap ke arah langit, wahai Muhammad. Niscaya kami akan memindahkan kiblat ke arah yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kau berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi sekitar 17 bulan lebih lamanya umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sebelum pada akhirnya kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Maka yang menjadi saksi bisu tentang terjadinya perpindahan kiblat ini diantaranya adalah Masjid Qiblatain yang terletak di Madinah, diyakini sebagai masjid yang menyaksikan bahwa dalam proses melaksanakan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpindah arah kiblat. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, dalam hal ini yang perlu kita perhatikan satu adalah masjid. Masjid sebagai benteng keimanan umat Islam, bahwa memakmurkan masjid ini berkaitan dengan kesempurnaan iman. Orang yang mencintai Allah Ta'ala pasti akan melakukan segala sesuatu yang Allah sukai, diantaranya memakmurkan masjid. Dan seorang yang beriman ketika berada di dalam masjid seperti ikan yang berada di dalam air, kembali kepada habitatnya, merasa nyaman, merasa tenang, merasa ingin berlama-lama di dalamnya, bukan seperti burung yang berada di dalam sangkar, seperti tersiksa, tidak bebas, terkekang. Jadi masjid adalah benteng terakhir umat Islam. Persatuan kaum muslimin kompak tidaknya terlihat dari seberapa ramai jamaah yang melaksanakan ibadah di dalamnya, merapatkan dan meluruskan shafnya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghimbau kepada diri kita dan khususnya anak cucu keturunan kita untuk memakmurkan masjid. Jadi jangan sampai terkesan yang ke masjid ini, mohon maaf, jadi sekedar bercanda. Yang ke masjid ini yang sudah mau kembali ke rahmatullah. Kalau masih muda tidak kelihatan di masjid, kalau masih gagah tidak datang ke masjid. Tapi ketika rambut sudah mulai memutih, kulit tidak kencang lagi, penyakit mulai datang bertubi-tubi, baru kelihatan ke masjid. Jadi gimana anak cucu keturunan kita harus kelihatan di masjid, memakmurkan masjid. Karena kemajuan agama di masa akan datang bergantung dengan pemuda hari ini. Apakah pemuda hari ini perhatian dengan agamanya, perhatian dengan masjidnya, perhatian dengan kegiatan di dalamnya? Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau kita sudah ke masjid, maka jangan merasa cukup, sebab anak cucu kita juga harus dibawa ke masjid. Laki-laki yang ada di rumah kita dan di sekitar kita juga harus dimotivasi untuk datang ke masjid, bahwa masjid adalah tempat yang paling mulia, rumah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ketika seseorang hatinya terpaut dengan masjid, maka menunjukkan dia adalah orang yang beriman. Kalau kita ingin melihat orang Islam, maka lihatlah pada sholat hari raya. Kita ingin melihat orang Islam, lihatlah di sholat Jumat. Tetapi kita ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah di sholat subuh. Kemudian poin yang kedua, bahwa menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan sholat, baik sholat itu fardu ataupun sunnah, sholat yang dilakukan dalam keadaan mukim ataupun sedang berpergian, tetap harus menghadap ke arah kiblat.
Jadi setiap kita melaksanakan sholat, walaupun di atas kendaraan, ketika kita melaksanakan sholat walaupun sedang di dalam kendaraan, seperti kita sedang berada di dalam kendaraan pribadi ataupun umum, kita sedang di atas kapal ataupun di atas pesawat, maka sholat itu tetap wajib menghadap ke arah kiblat. Dua keadaan saja ketika sholat itu tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, fi syiddatil khauf, ketika peperangan sedang berkecamuk, maka sholatnya tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan di atas kendaraan, ketika dia sedang melaksanakan sholat, kendaraannya pun berjalan dan berpaling dari arah kiblat, maka ini tetap diperbolehkan. Hal itu didasari dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa di dalam satu buku yang berjudul Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan dan beliau ingin melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, maka beliau berhenti dari kendaraannya, turun dan melaksanakan sholat menghadap ke arah kiblat. Dan namun ketika Nabi SAW hendak melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, beliau tidak turun. Beliau melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, menuju atau ke arah kendaraan itu berjalan. Jadi ini poin pertama yang ada pada bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian, bahwa terjadi perpindahan kiblat di pertengahan Sya'ban atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini diangkat catatan amal manusia. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Ia bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di dalam satu bulan yang lebih banyak engkau berpuasa daripada bulan Sya'ban. Tanya sahabat Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilupakan orang-orang. Kemarin kita lihat di bulan Rajab kan sibuk dengan acara Isra Mi'rajnya, dengan agenda lainnya. Ramadan juga sibuk dengan nuzul Qur'annya, dengan tarawihnya dan lainnya. Tetapi bulan Sya'ban yang sebenarnya ini tidak kalah penting untuk kita menyibukkan diri dengan amal soleh, ternyata sebagian orang masih berleha-leha, masih santai di bulan Sya'ban, seperti tidak ada persiapan sama sekali untuk menyambut Ramadan. Sedangkan para ulama terdahulu menjadikan bulan Sya'ban ini layaknya Ramadan, seakan-akan ketika masuk bulan Sya'ban sudah masuk Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Dan amal ibadah kita diangkat kepada Allah Ta'ala pada 3 waktu. Yang pertama, pada setiap subuh dan asar. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian setiap hari itu dilaporkan ke Allah pada setiap subuh dan asar, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa malaikat yang menjaga siang dan malam bergantian di waktu asar dan subuh, dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi kalau kita hadir sholat subuh, menjaga sholat asar, pasti yang dilaporkan baik. Tetapi kalau di waktu subuh kita meninggalkan ibadah, di waktu asar pun terlewat sholatnya karena lantaran pulang kerja, menjemput anak sekolah, ataupun dagang yang belum tuntas, maka laporan itu pun tidak baik.
waktu subuh dan waktu asar adalah dua waktu sholat yang berat dibandingkan waktu sholat lainnya, dibandingkan zuhur, dibandingkan maghrib, isya. Kenapa? Karena dua waktu ini menjadi jaminan keimanan, dan orang yang menjaga dua waktu ini mendapatkan jaminan surga. Kalaulah dua waktu sholat itu terjaga, maka otomatis waktu yang lain lebih mudah dilakukan. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan, man shollal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada dua waktu yang dingin, subuh dan asar, dikatakan juga subuh dan isya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka sebelum semua ibadah kita seperti zakat, puasa, bacaan Al-Quran, infak, sedekah, dan lainnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat, Allah akan bertanya terlebih dahulu tentang bagaimana sholat kita. Jadi sholat ini perisai antara diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka biasakan untuk sama-sama kita menjaga sholat, apalagi waktu subuh dan waktu asar, karena dia disaksikan oleh para malaikat. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua, waktu ibadah kita dilaporkan ke Allah setiap hari Kamis dan Senin. Hari apa Pak? Kamis dan Senin. Maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya yang tidak berbuat syirik dan tidak memutuskan silaturahim atau bermusuhan dengan saudaranya. Nah, para jamaah kaum muslimin sekalian, perlu kita ketahui bahwa kita bukan hanya sibuk untuk membangun hubungan dengan Allah. Kita yang rajin ke masjid bagus, kita yang menjaga sholat 5 waktu bagus, yang sudah sering membaca Al-Quran, datang pengajian, zikirnya tidak tinggal bagus. Tetapi jangan sampai hubungan dengan manusia tidak diperhatikan. Betapa banyak orang yang lulus ujian dalam bab ibadah, tetapi dia tidak lulus ujian dalam bab muamalah. Dengan tetangga lidahnya kasar, dengan saudara dia menzolimi mereka, dengan orang lain diambil haknya, tidak memberikan kewajiban kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mohon maaf, hanya seperti menutupi aib yang lain. Maka dari itu jangan sampai masuk ke Ramadan kita membawa permusuhan. Hari ini yang masih bermusuhan, berdamai Bapak Ibu sekalian. Yang memiliki kesalahan, minta maaf, itu cara bertaubatnya. Yang mengambil hak orang lain, kembalikan haknya. Jangan sampai masuk di Ramadan ada hati-hati yang tersakiti sebab perbuatan ataupun perkataan kita. Karena dua hal ini menjadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dan kalaulah Allah Ta'ala sudah ridho, pasti kita akan mendapat jaminan surga. Apa dua hal tersebut? Membangun hubungan yang baik dengan Allah dan membangun hubungan yang baik dengan manusia. Kalaupun ada yang tidak suka, ada yang menzolimi, menyakiti kita, ataupun ada orang yang tidak ataupun ada orang yang benci dengan diri kita, maka tidak masalah. Yang penting kita berjalan di atas syariat dan tidak menyakiti mereka. Makanya orang Islam itu adalah al-muslimun. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lidahnya dan perbuatannya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bulan yang suci.
jangan kita kotori dengan permusuhan dan pertikaian. Jadi sebelum masuk Ramadan, minta maaf. Sebelum masuk Ramadan, maafkan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan dendam, kekesalan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita ingin melihat tanda ataupun ciri ahli surga di atas dunia ini, siapa sih di antaranya yang dia itu insya Allah ahli surga? Maka di antara tandanya Allah Ta'ala berfirman, wal'afina 'anil nas, yang suka, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ada seorang sahabat Nabi keluar, kemudian Nabi SAW berkata, dia itu termasuk ahli surga. Sahabat-sahabat yang lain penasaran dan heran, apa amal yang dibuat oleh si fulan sehingga dikatakan sebagai ahli surga. Maka singkat cerita, ada seorang sahabat yang minta izin kepada laki-laki itu untuk bermalam di rumahnya. Sebenarnya sahabat ini ingin melihat apa amal ibadah yang dia kerjakan sehingga Nabi SAW mengatakan dia termasuk ahli surga. Dilihat malamnya nggak tahajud, pules juga tidurnya sama seperti kita. Dilihat siangnya tidak puasa sunnah, dilihat kesehariannya biasa-biasa saja. Akhirnya sahabat tersebut pun setelah beberapa hari bermalam di situ, dia minta izin untuk pamitan. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya saya datang ke sini ini bukan hanya sekedar numpang nginep, tapi saya ingin melihat apa amal ibadah spesial, sehingga Nabi mengatakan kamu ini ahli surga. Kemudian dia mengatakan, dari beberapa hari yang saya bermalam di sini, saya tidak melihat amal ibadah yang spesial. Maka kasih tahu saya apa amal spesial itu. Dia mengatakan, sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum saya tidur, saya selalu mengikhlaskan perbuatan orang lain terhadap diri saya. Nah, kalau kita sudah sampai bisa ke tingkatan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita termasuk yang akan masuk ke dalam surga. Jadi hati kita ini harus bersih, hati kita ini harus selamat. Jangan menyimpan kotoran-kotoran yang dapat menghalangi kita dari banyak sekali kebaikan. Para jemaah sekalian, dan yang ketiga, amal ibadah kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap tahunnya di bulan Sya'ban ini. Kalau orang kerja ataupun orang yang berdagang, Bapak Ibu sekalian, pasti ada atau memiliki catatan pembukuan, berapa untung dagangnya, berapa modalnya, berapa untung yang didapat dalam satu tahun. Itu catatannya semua ada, apalagi sebuah perusahaan lebih detail lagi catatannya. Dan catatan kebaikan keburukan kita semua tidak pernah luput sedikit pun dari Allah Ta'ala. Satu tahun itu telah ada catatan kita, baik amal solehnya, dosanya, dan itu semua akan dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Maka bagaimana kita bisa membuat kebiasaan hidup yang baik? Membuat apa, Bu? Kebiasaan hidup yang baik. Kenapa? Karena seseorang itu akan meninggal dunia berdasarkan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya, mohon maaf, sambung ayam, kebiasaan hidupnya berjudi, kebiasaan hidupnya main kartu di pos ronda, kebiasaan hidupnya, mohon maaf, berbuat dosa, maka dia pun akan mati dalam keadaan itu. Tetapi kalau kita membuat kebiasaan hidup yang baik, memperbanyak sholat sunnah, menjaga bacaan Quran, zikir pagi dan petang selalu kita kerjakan. Kebiasaan hidupnya apa? Yang baik, hadir pengajian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wafatkan kita dalam keadaan baik.
meninggal dalam keadaan sedang sujud. Kan banyak kita lihat seperti itu. Meninggal dalam keadaan sedang melantunkan ayat suci Quran, meninggal dunia saat pengajian. Meninggalnya saat apa Pak? Pengajian. Ya tapi bukan subuh ini juga. Subuh ini belum siap ya Pak? Belum. Jadi meninggal dalam keadaan baik jamaah sekalian. Agar kita bisa mendapatkan cita-cita itu, maka buat kebiasaan hidup yang baik. Karena hidup kita ini dilihatnya akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu bergantung akhirnya. Akhirnya kita seperti apa menutup usia ini? Husnul khatimah atau tidak? Allah tidak melihat siapa kita dulu, bagaimana keadaan kita dulu, tetapi Allah melihat kita yang sekarang dan bagaimana mengakhiri usia dan umur kita. Jadi di bulan Sya'ban diangkat catatan amal manusia setiap tahunnya. Dan kemudian para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, beberapa amalan yang sunnah dikerjakan pada bulan Sya'ban ini, diantaranya amal yang juga biasa kita kerjakan di bulan-bulan lain. Satu, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang laki-laki, kita setiap hari Jumat selalu mendengar khatib membaca surah Al-Ahzab 56 pada khutbah keduanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikanlah salam kepadanya. Perintah sholawat ini turun di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dengan bersolawat. Apa Bapak Ibu sekalian, hakikat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan bersolawat, tetapi mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya atau cara ibadahnya, perangainya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kita bagaimana bisa menghadirkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Kalau sama tidak mungkin, tapi kita mencontoh. Agar apa? Agar kita semua menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengatakan cinta kepada Nabi itu adalah satu kemestian. Setiap orang mengatakan saya cinta Rasulullah itu adalah satu kemestian, hal yang wajib. Tetapi dicintai Rasulullah SAW adalah satu anugerah. Kan ada orang mencintai tapi tidak dicintai. Buktinya dulu bapak mau nikah dengan si fulan nggak jadi, malah dapatnya ibu. Kenapa? Karena bapak mencintai tidak dicintai. Nah, bagaimana kita bukan hanya mencintai, tapi jadikan diri kita, saya sebagai umat yang dicintai Nabi Muhammad. Dengan caranya apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi para jamaah kaum muslimin sekalian, terkadang kehidupan yang begitu modern ini menjauhkan kita daripada kebiasaan dan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hilang sebagian adab dari para pemuda, sudah tidak mementingkan hubungan sosial, hanya kita mengurusi pribadi masing-masing. Kurangnya sifat empati dan simpati kepada orang lain. Padahal itu semua adalah yang betul-betul Nabi Muhammad jaga.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita memperbanyak sholawat Nabi dan juga memaksimalkan sunnah-sunnahnya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, Bu? Kita bisa memperbanyak puasa sunnah. Oh, saya kuat nahan lapar, berarti banyakkan puasa sunnah. Oh, saya kuat begadang, berarti sering-sering bangun tahajud. Saya punya harta, alhamdulillah cukup banyak, Ustaz, berarti sering-sering dan keluarkan infak sedekahnya. Bantu orang-orang yang susah, fakir miskin yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah saya belajar ngaji dari kecil, bisa baca Quran. Maka targetkan bacaan Al-Quran kita. Bahkan di bulan Sya'ban ini ada target minimal 1 kali khatam yang bisa kita menjadikan motivasi dan sebagai latihan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, amalan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini adalah membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban juga sebagai bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan bulan Al-Quran? Karena diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ketika masuk bulan Sya'ban, para ulama terdahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, langsung mereka masuk bulan Sya'ban sibuk dengan Al-Qurannya, fokus dengan target hatam Al-Qurannya. Bahkan saya pernah tinggal di satu tempat di Pramuka. Di situ ada satu musola di dalam perumahan. Musola itu setiap minggu hatam Quran. Jadi setiap minggu itu nanti ditulis di whiteboard dari juz 1 sampai juz 30. Siapa yang mau mengambil hatam Quran mingguan, ada yang ngambil juz 1, ada yang ngambil juz 2, ada yang ngambil juz 3 dan juz 4 sekaligus. Nanti setelah 1 minggu mereka biasanya menyisakan juz 30-nya, kemudian membaca juz 30 itu bergantian di masjid setelah 1 minggu, sehingga setiap 1 minggu bisa hatam Quran. Maka minimal kita bisa hatam Quran di bulan Sya'ban ini sekali. Berarti targetnya berapa banyak, Bapak Ibu sekalian? 1 juz per hari. 1 juz per hari itu lama tidak? Tidak lama. 1 juz itu hanya 10 lembar, 20 halaman. Kalau kita baca tartil, kita baca tidak perlu buru-buru, itu 1 jam selesai. Toh nonton bola 45 menit kali 2 tahan. Sinetron yang 2 jam kita bisa, apalagi cuma membaca Al-Quran 1 jam. Oh, 1 jam tidak bisa langsung sekaligus, silakan kita bagi menjadi beberapa waktu. Kalau 1 jam tidak bisa sekaligus, kita bagi menjadi beberapa waktu. Setelah sholat subuh, kalau nggak ada pengajian, setelah sholat subuh, sebelum berangkat kerja, baca 2 lembar, paling 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Nanti siang, setelah sholat zuhur, di jam istirahat, baca lagi 2 lembar. Sudah berapa, Bang? Sudah 4 lembar. Kemudian setelah asar atau setelah maghrib, kita baca 2 lembar. Sisanya kita baca sebelum tidur. Sebenarnya kesempatan itu ada, waktu itu banyak, tinggal kembali kepada kita mau atau tidak. Jadi jangan sampai kita buka Al-Quran ketika ada yang meninggal dunia saja. Kita buka Al-Quran kalau sudah mulai kepepet, sudah akhir bulan, dompet mulai menipis, baca Quran lah biar keisi lagi dompet ini. Nanti dompetnya sudah keisi, tinggalin lagi baca Qurannya. Sebenarnya kita semua bisa, tergantung kita mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kan kita punya handphone ya Bapak Ibu. Handphone ini kita perlakukan seperti apa kesehariannya? Kemana-mana ini dibawa. Pagi kita lihat handphone, mau kerja lihat handphone dulu,
di kantor lihat handphone, lagi makan lihat handphone, sambil rebahan di rumah lihat handphone, bangun tidur lihat handphone, mau tidur lihat handphone. Nah, kalau handphone ini diganti dengan Al-Quran dan Al-Quran kita perlakukan seperti handphone itu, kira-kira Allah senang dan cinta sama kita atau tidak? Nah, sebenarnya itu kan hal yang mudah, tetapi tergantung kita semuanya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh seorang penceramah kondang. Apa-apa yang kita lakukan untuk ibadah itu, kita harus mengatakan Allahumma paksain, gitu. Ini memang harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa itu nggak bisa. Coba nanti pulang ke rumah, kita lihat dalam rumah kita, lemari kita, Al-Quran yang sudah mulai berdebu, yang sudah lama tidak kita sentuh, kita pun lupa kapan terakhir membacanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu mengaitkan dirinya dengan Al-Quran ini adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ada habisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ya, tentu yang mendapatkan pertolongan Al-Quran itu yang bukan hanya menjadikan Al-Quran selingan saja, yang bukan hanya membaca Al-Quran ketika perlu saja, tapi memang betul-betul menjadikan Al-Quran pelita dalam hidupnya. Kalau kita mau daftar kerja, kemudian banyak kenalan orang dalam, Bapak Ibu sekalian, pasti masuk kerjanya lebih mudah. Walaupun secara kualitas kita mungkin biasa-biasa saja, tapi orang tua kita kenal orang dalam. Bahkan di dalam perusahaan itu sudah ada saudara kita, dibantu, ditolong, akhirnya kita bisa masuk kerja dengan mudah. Nah, begitu juga dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran akan menolong kita pada hari kiamat. Ya tentu, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran saat di dunia, di situ akan disaring, difilter siapa yang layak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Makanya hari ini jangan bangga Bapak Ibu sekalian, anak kita pintar bahasa Inggris itu jangan bangga. Anak kita juara matematika ranking 1 tingkat nasional, bahkan jangan kita pernah bangga. Jangan merasa anak kita itu hebat kalau dia bisa bahasa asing, dia bisa bahasa Jerman, bahasa Perancis, kalau dia tidak lancar membaca Al-Quran. Karena ketika Bapak Ibu sekalian, ketika kita semua meninggal dunia, kira-kira yang mengalir ke kubur kita bacaan bahasa Inggrisnya anak atau bacaan Al-Qurannya anak? Apakah bahasa Inggris itu akan menolong kita di kubur? Tidak. Apakah matematika itu akan membuat malaikat tidak menyiksa seseorang? Tidak. Tetapi yang menolong kita adalah lantunan ayat suci Quran yang keluar dari mulut anak kita. Nah, itu tentunya tidak terlepas dari pendidikan orang tua. Maka Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mencatat pada 3 tahun yang lalu umat Islam di Indonesia ini lebih 70% tidak bisa membaca Al-Quran. 70% Bapak Ibu sekalian, ini bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, mari sama-sama akan masuk Ramadan ini, kita semua yang mungkin masih bolong-bolong belajar ngajinya, kembali kita semangat. Walaupun sudah lanjut usia, tidak menutup kesempatan sama sekali untuk belajar ngaji. Jadi tidak perlu merasa malu dengan umur yang sudah banyak, kita masih memegang buku Iqra.
tetapi malu dengan umur yang sudah banyak tidak bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, minimal di bulan Sya'ban ini kita khatam sekali, dan bulan Ramadan nanti kita khatam sekali. Kalaupun bulan Sya'ban ini belum sempurna khatamnya, maka nanti dilanjutkan di Ramadan kalau bisa ditambah. Jadi target tadi minimal 1 juz sehari. Kita mulai perlahan-lahan. Insya Allah semua kita jika sungguh-sungguh diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah taala, meningkatkan ketakwaannya, maka Allah akan memberikan ia jalan keluar, dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, mudah-mudahan kajian subuh yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi ataupun lainnya, silahkan. Yang mampu insya Allah saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibu-ibu barangkali ada yang bertanya? Bosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sholat wajib di perjalanan tadi, Pak. Jadi katakan kita mau ke Jakarta atau mau ibadah umroh atau haji, kalau kita pakai kendaraan pribadi kita bisa berhenti seperti yang dicontohkan dalam hikayat Nabi lakukan seperti itu. Nah, kalau dalam kendaraan umum jadi harus bagaimana? Apakah kita langgar aturan atau nanti di ya, itu saja Pak Ustaz. Ya, Terima kasih. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya musafir itu mendapatkan keringanan. Orang yang melakukan satu perjalanan sejauh 85 km atau lebih mendapatkan rukhsah, keringanan. Keringanannya adalah mengqashar sholat. Qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Otomatis ketika seseorang diperbolehkan mengqashar sholat, maka sekaligus dia boleh menjamaknya, tapi tidak sebaliknya. Orang yang boleh menjamak karena kondisi tertentu belum tentu diperbolehkan mengqashar sholat. Contohnya orang sakit atau dalam profesi tertentu atau keadaan tertentu, dia boleh untuk menjamak sholat dengan syarat ketentuannya, tapi belum tentu diperbolehkan mengqashar sholat. Dan qashar ini hanya khusus keringanan bagi musafir. Maka selagi kita melakukan perjalanan bisa menjamak qashar sholat, maka sholat itu memang dikerjakan secara jamak dan qashar. Baik jamaknya didahulukan yang disebut dengan jamak takdim, menarik waktu sholat yang kedua dikerjakan pada waktu yang pertama, ataupun jamak takhir, sholat yang pertama diakhirkan pada waktu sholat yang kedua. Jadi kalau sekitar perjalanan 15 jam ataupun 9 jam, apalagi di bis umum, kendaraan umum, insya Allah walaupun kendaraan umum itu tidak berhenti waktu sholat, dia pasti berhenti waktu makan. Waktu makan siang bis umum berhenti nggak Pak? Berhenti. Itu waktu sholat apa? Zuhur. Silahkan langsung jamak dengan asar. Waktu makan malam bis umum berhenti nggak Pak? Berhenti. Itu waktu sholat apa?
maghrib atau isya silakan langsung jamak, baik takdim ataupun takhir, tinggal menyesuaikan saja. Nah begitu. Namun jika sholat yang dikerjakan adalah subuh, ini yang kadang-kadang menjadi masalah kita, karena tidak ada bis yang berhenti di waktu subuh, karena subuh itu belum waktu sarapan. Jadi bisnya terus jalan, nanti berhentinya jam 7, jam 8 pagi. Kalau sampai ke tempat tujuan, pasti waktu subuhnya habis. Tapi kalau kita kerjakan sholat subuh di atas kendaraan tadi, kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat, ataupun kita tidak bisa bersuci lantaran tidak ada air dan debu tidak memenuhi syarat untuk tayamum. Maka kita tetap mengerjakan sholat dalam kondisi yang banyak tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu di atas kendaraan. Tujuannya as-sholatu li hurmatil waqti, sholat yang dikerjakan untuk menghormati waktu sholat yang telah masuk, yaitu waktu subuh. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama. Tujuan sholat menghormati waktu itu adalah supaya kita tidak dikategorikan berdosa, karena dalam keadaan perjalanan sekalipun kita tetap wajib melaksanakan sholat. Tidak boleh ditinggalkan sholat atau kita mengatakan tanggung sampai di tempat tujuan saja, nanti sholatnya saya qadha, tidak boleh. Jadi tetap melaksanakan sholat dengan seadanya. Sampai di tempat tujuan nanti, jika masih ada waktu, ternyata belum habis, kita ulangi sholatnya. Dan jika waktunya sudah habis, kita kerjakan sholatnya dengan cara qadha. Begitu. Misalnya, dulu yang saya sering alami, naik bis dari Lampung ke Bandung. Ketika pulang ke rumah mertua, bis dari Lampung setelah isya sampai Bandung jam 7 pagi. Masuk waktu subuh itu sedang dalam perjalanan, masih di tol atau seperti itu. Maka tetap mengerjakan sholat subuh di atas kendaraan itu walaupun tidak wudhu, tidak menghadap kiblat. Tujuannya apa tadi? Untuk menghormati waktu yang masuk. Sampai di Bandung, maka karena waktu sholatnya sudah habis di qadha. Dan demikian pelaksanaan sholat yang lain jika memang tidak memungkinkan untuk dijamak dan diqashar. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu. Dan kemudian ini ketentuannya untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, maka dia tidak perlu menghadap ke arah kiblat kecuali awal takbiratul ihramnya saja. Misalnya Bapak setelah sholat isya takut ketinggalan bis atau kereta, langsung naik ke kendaraan, kemudian takbir sholat witir contohnya, kemudian kendaraannya jalan sudah berubah-ubah arah kiblatnya, tetap diperbolehkan karena hadis yang dijelaskan tadi. Rasulullah SAW kalau melaksanakan sholat sunnah, beliau tidak turun dari atas kendaraannya, sholat menghadap kendaraannya berjalan. Jadi begitu. Maka ini ketentuan yang memang kalau kita pernah pergi haji dan umrah pasti dijelaskannya berbeda. Karena dalam pelaksanaan haji dan umrah itu melihat notabene jamaah yang berangkat adalah orang yang sangat awam sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah cukup sepuh, sehingga dijelaskan hal-hal yang sebenarnya ini memang benar, tetapi kadang-kadang tidak masuk ataupun sulit untuk difahami. Maka dari pendapat mayoritas ulama ini, untuk perjalanan haji dan umrah kadang-kadang diambil pendapat yang minoritas yang mengatakan bahwa sholat wajib di atas kendaraan itu walaupun tidak terpenuhi syarat sahnya, sholat itu tetap sah. Karena berdalil dalam ayat Al-Quran, fattaqullaha haitsu mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya.
Namun ini pendapat sekitar 10%. Yang 90%-nya yang saya jelaskan tadi. Kalau saya pribadi, selagi bisa dijamak dan dikosor, tidak melaksanakan di atas kendaraan. Kalau tidak bisa dijamak dan dikosor, baru melaksanakan sholat untuk menghormati waktu. Setelah sampai tempat tujuan, saya qadha sholatnya. Begitu. Itu ya Pak. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Silakan. Terima kasih Ustaz. Barangkali saya yang kedua pertanyaan Ustaz. Saya langsung saja dengan pertanyaan, karena memang ini awal kita mulai taklim Ustaz. Sudah berapa bulan yang lalu mungkin kita kosong, ini kita mulai lagi. Pertanyaan saya di sini, bagaimana atau kasih bocoran buat kita ini Ustaz, bagaimana caranya mengajak anak-anak kita atau cucu kita meramaikan masjid ini Ustaz, bahwa kita tahu atau kita mungkin ada yang belum tahu, duduk di masjid ilmu seperti ini malah lebih tinggi dibanding ibadah yang lain. Nah, kita minta bocorannya Ustaz, bagaimana taklim ini berjalan terus sampai ya artinya satu pekan itu kalau boleh diisi terus berisi. Dan bagaimana siasatnya gitu Ustaz? Mohon ada bocorannya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nanti kita buat satu tema ya, satu tema khusus untuk bagaimana cara mendidik anak-anak supaya menjadi soleh di era ulama terdahulu. Singkatnya seperti ini. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau ingin buahnya berkualitas, pohonnya harus berkualitas. Jangan hanya kita menuntut anak menjadi soleh, sedangkan kita sebagai orang tua tidak mensolehkan diri kita. Kadang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Mohon maaf, di waktu maghrib misalnya, banyak anak-anak kecil yang sholat ke masjid ya Pak? Banyak. Tapi bapaknya tidak ke masjid. Bagaimana mungkin buah itu akan berkualitas kalau pohonnya tidak? Jadi dimulai dari diri kita dulu. Oleh karenanya, ketika Luqmanul Hakim, dia bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim, surat Luqman ya Bapak Ibu sekalian. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan orang-orang yang bisa mendirikan, menegakkan sholat. Tapi apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa menjaga sholat. Doa untuk dirinya dulu, baru untuk anak cucu keturunannya. Dan jadikanlah anak cucu keturunan saya juga bisa menjaga sholat. Nah, makanya nanti kita akan buat satu tema khusus pendidikan anak di era ulama salaf. Bagaimana mereka bisa mencetak seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan dididik oleh ibunya saja. Ayahnya sudah lama meninggal dunia dari sejak kecil. Tapi kok bisa menjadi seorang ulama besar padahal bukan orang Arab. Sama seperti kita, ajam, orang non-Arab bahasanya. Kemudian bagaimana keterbatasan materi, finansial di zaman dahulu, tetapi tidak menghilangkan kualitas dalam pendidikan. Sekarang ini gak salah-salah, SPP sekolah 500.000 sebulan, 1 juta sebulan. Mohon maaf, bahkan istri saya itu mengajar anak-anak di perumahan ngaji yang rata-rata mereka sekolah IT Islam terpadu. Ketika awal masuk ke TPQ, mereka bilang kami sudah Al-Quran. Ketika dites baca Al-Quran belum layak Al-Quran, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran.
Jadi Al-Quran yang mereka bisa baca itu hanya modal hafalan, bukan memang betul-betul bisa membaca. Uang yang dikeluarkan orang tuanya sudah berapa banyak? Sudah jutaan rupiah. Jadi bukan salah guru, bukan salah sekolah, tapi semua pendidikan itu bermula dari rumah. Sekolah, guru sifatnya hanya membantu. Jadi kalau kita bertanya bagaimana supaya yang muda-muda, anak-anak semangat biar bisa ke masjid, memang pendidikan dari sejak dininya harus ditanamkan. Bukan tiba-tiba ketika anak itu umur 14 tahun baru disuruh ke masjid. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita bahas dalam satu tema. Ada yang lain Ibu? Ada pertanyaan? Kalau ada dari ibu-ibu satu. Silakan ibu-ibu. Kesempatan yang ketiga. Sebelum ditutup. Ada Bu? Enggak? Ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membaca Al-Quran, apakah harus diniatkan untuk menghadiahkan pahalanya kepada orang tua ataupun tidak? Otomatis bacaan Al-Quran dari anak akan mengalir ke orang tua. Nah, mana yang benar begitu kan? Maka kedua-duanya benar Bapak Ibu sekalian, hanya saja perinciannya seperti ini. Jika anak tersebut bisa membaca Al-Quran sebab orang tuanya, makanya saya selalu menerapkan dari anak pertama sampai anak yang keempat, kalau anak itu mulai membaca Al-Quran, maka Al-Fatihah harus diajarkan orang tuanya. Jangan Al-Fatihah bisa dari guru ngaji. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu yang setiap hari akan dia baca 17 kali dalam rakaat sholatnya. Dan tentu ketika orang tua mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, orang tua akan mendapatkan amal jariah dari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu yang mengajarkan orang tua. Kemudian nanti pengembangan Al-Qurannya mau di TPQ, TPA, pesantren, rumah Quran dan lain sebagainya silakan. Nah, jadi kalau orang tua ikut andil dalam pendidikan Al-Quran anaknya, maka otomatis setiap bacaan anak itu walaupun tidak diniatkan mengalir ke orang tua. Tapi kalau orang tua mohon maaf tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya, ya orang tuanya misalnya nggak perhatian, anak yang nggak belajar ngaji, nggak sholat apa, tiba-tiba ketika orang tuanya sudah meninggal, anaknya besar, anaknya jadi orang soleh, ini bacaan Al-Quran dari anak tidak mengalir ke orang tua kecuali diniatkan untuk orang tuanya. Begitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi kerisauan kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita meninggal dunia nggak ada kiriman pahala, nggak ada yang menerangi kubur kita, nggak ada yang bisa meringankan hisab kita. Padahal dalam hadis Sahih Muslim telah jelas, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika seseorang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3. Di antaranya waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jangan sampai anak kita itu hanya bisa membahagiakan kita di atas dunia ini dengan materi, dengan uang, dengan kekayaannya. Setelah kita meninggal dunia, ternyata kita menjadi orang yang miskin di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi dari situ. Begitu juga tata cara sholat, Bapak Ibu harus mengajarkan anak untuk sholat dari rumah, bukan dia bisa sholat dari tempat ngaji. Tata cara wudhu harus bisa digembleng dari rumah. Dari umur 7 tahun, mohon maaf.
Anak umur 7 tahun seharusnya sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat. Bukan lagi anak umur 7 tahun baru mau diajarkan sholat. Semestinya begitu. Jadi anak 7 tahun itu gerakan sholat sudah bisa. Apa yang dia baca ketika berdiri, ketika ruku, ketika tasyahud sudah bisa. Dia tahu bagaimana tata cara wudhunya dari awal sampai akhir sudah bisa. Seharusnya begitu. Tapi lagi-lagi tidak ada kata terlambat. Kalau kita hari ini mungkin lebih sibuk, anak kita ikut les, bimbel dan lain sebagainya, kemudian meninggalkan TPQ, ini nanti kerugian yang berkepanjangan. Maka kembali kepada pertanyaannya, bahwa kedua-duanya benar. Maka dari itu, kalaupun kita ingin setiap membaca Al-Quran diniatkan untuk orang tua, tidak masalah. Karena dari amal ibadah anak untuk orang tua tidak ada penghalang untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, wallahu taala a'lam bishawab. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama dapat menjadi pelajaran untuk kedepannya, agar kita lebih semangat lagi di bulan Sya'ban ini. Satu, memperbanyak puasa sunnahnya, yang mulai Senin, Kamis ataupun puasa Daud silahkan. Yang kedua adalah menargetkan bacaan Al-Quran di bulan ini. Yang ketiga, sholat-sholat sunnah jangan lupa kita jaga. Yang keempat, jangan hanya kita fokus beribadah sendiri, tetapi ajak anak kita, ajak cucu kita, ajak saudara-saudara kita juga untuk sama-sama memakmurkan masjid, menjaga sholat, menjaga perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kita dalam ibadah, Allah pun melarang kita dalam maksiat. Makanya Allah Ta'ala wanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu. Jangan sampai orang tua sholat, anaknya nggak sholat. Jangan sampai ibu pakai jilbab, anaknya nggak berjilbab. Jangan sampai bapak ibu ke masjid, anaknya pergi pacaran. Na'udzubillah min. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.